Baik, teman-teman, ini adalah video untuk bab 12. Ini bab terakhir yang kita akan pelajari sebelum kita UTS. Bab 12 judulnya Sojungan Hwangeong, lingkungan yang berharga. Ada tata bahasa Ryodaga untuk yang pertama. Dan Ryodaga ini hanya bisa menempel dengan kata kerja ya, karena memang di sini sifatnya untuk ya hanya bisa menempel dengan kata kerja. Jadi, Ryodaga itu merupakan tata bahasa yang nanti kalau dalam bahasa Indonesianya itu bisa disepadankan dengan tadinya mau gitu ya. Dan konteks penggunaannya pun kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya ada dialog seperti ini, nah di situ ada penggunaan, ada ungkapan tadinya mau. Nah tadinya mau ini bisa diganti dengan yo Ryodaga gitu ya teman-teman. Contohnya hari ini juga makan kimbab untuk makan siang. Jadi hari ini makan kimbab juga buat makan siang. Terus si B bilang, ya tadinya sih mau beli kimbab, tapi antriannya terlalu panjang, jadi aku makan ramen gitu ya. Jadi itu niat awalnya A, tapi karena ada alasan di sini, maka niatnya berubah menjadi B gitu ya. Niatnya A karena suatu hal, jadi yang terlaksana bukannya seperti niat A, tapi menjadi B gitu ya teman-teman. Jadi si tadinya mau ini kita bisa artikan dengan Ryodaga. Sebentar. Kita bisa artikan dengan Ryodaga. Warna kuning sih, benar-benar aduh. Ininya bisa kita artikan dengan Ryodaga gitu, dan dia menempelnya dengan beli gitu teman-teman. Tapi kan kalau kita mau terjemahkan, rumus itu pasti selalu di belakang ya teman-teman. Jadi belinya dulu, baru tadinya mau gitu. Nah, belinya itu adalah sada. Tadi maunya itu adalah Ryodaga. Sini kan ya, ke sini kan coba. Nah, karena belinya itu sada, dibuang danya menjadi sa. Nah, jadi Ryodaga itu ketika berakhiran konsonan, kalau konsonan itu Ryodaga. Kalau vokal dia menjadi Ryodaga aja, tidak pakai karena berakhiran vokal, jadi pakainya Ryodaga menjadi Saryodaga. Kalau misalnya tadinya mau beli kimbab, berarti kimbabnya dimasukkan di sini, karena kan objek itu selalu di depan predikat ya, berarti kimbabnya di sini. Jadi salah. Jadi kimbab, karena dia objek, pakai kimbabel Saryodaga. Nah, tapinya nggak usah diartikan ya Robun. Tapi ini sama jadi ini sebenarnya tidak usah diartikan. Cuman karena dalam bahasa Indonesianya seperti ini, jadinya kalau misalnya kita nggak pakaikan tapi, bahasa Indonesia jadi aneh kan ya. Tadinya mau beli kimbab, antriannya terlalu panjang, aku makan ramen gitu. Sebenarnya kalau tidak dikasih kata sambung kayak gini, kalimatnya menjadi agak aneh, kecuali kita ngomongnya pelan-pelan ya. Tadinya mau beli kimbab, antriannya terlalu panjang, aku makan ramen gitu. Jadi kalau seandainya di stop-stop kayak gitu kan kita tidak biasa ya melakukan percakapan seperti itu. Hanya kita butuh kata sambung. Tadinya mau beli kimbab, tapi antriannya terlalu panjang, jadi aku makan ramen. Nah ini konteks seperti ini kita si tapi dan jadinya itu sudah masuk ke dalam si tadinya mau beli gitu. Jadi cukup pakai Ryodaga ini sudah mengakomodasi
makna tadinya mau tapi sama jadi. Jadi ketika nanti diterjemahkan, teman-teman tapinya nggak usah diterjemahkan, jadinya juga tidak usah diterjemahkan. Jadi langsung saja, antriannya terlalu panjang. Antrian itu jul, gitu kan ya. Terlalu nomu. Panjang itu gilda. Berarti Kimbabel Saryotaka Juren Nomu Nah, ini kan pasti karena alasannya kan. Tadi saya bilang kan, Ryodaga itu ada alasannya ya. Jurel Nomu Giroso. Akhirnya aku makan ramen. Ramyonel Bogota. Bogos Soyo gitu. Ya ya Rabun ya. Coba kita lihat yang kedua. Kamu jadi pergi olahraga. Tadinya sih mau olahraga, tapi karena hujan, jadi aku di rumah saja. Ini kan juga sama. Tapi karena setidaknya karenanya harus masuk ya di sini ya Rabun. Nah, sebenarnya teman-teman sih kalau misalnya Sari Otaka ramyonnya bagus saya. Artinya tadinya beli, akhirnya makan ramyeon. Nggak usah disebutin alasannya sih tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau sambil sekalian menyebutkan alasannya, maka masukkan alasannya dulu, baru rencana yang berubahnya karena ada satu hal tersebut gitu ya. Tadinya kan Kimbabel Saryogo gitu kan ya, Kimbabel Saryo Sakoshi Posoyo gitu kan. Tapi karena alasan ini akhirnya menjadi Ramyonel Sasoyo atau Ramyonel Mogosoyo gitu ya. Kita lihat ya, kamu jadi pergi olahraga. Tadinya sih mau olahraga, tapi karena hujan jadi aku di rumah saja gitu kan. Jadi ini yang kita harus tambahin gitu ya karenanya. Jadi kalau misalnya pun tadinya mau olahraga, jadi di rumah aja. Boleh juga kayak gitu tanpa menyebutkan alasannya. Tapi umumnya kalau di dalam tadinya mau olahraga itu biasanya kita nyebutin alasannya. Karena alasan apa yang tadinya olahraga berubah menjadi di rumah saja gitu. Coba ya, tadinya olahraga berarti kan kita terjemahkannya olahraganya dulu yang adalah undong hada. Tadinya ryotaga. Oke, berarti di sini menjadi undong ha. Nah, karena dia berakhiran vokal, jadi pakainya ryo juga sama seperti di atas ya. Undong ha ryotaka. Nah, alasannya apa? Karena hujan kan, berarti hujannya dulu. Biga waso di rumah saja. Di rumah saja berarti kenyang. Cibe isoso gitu. Ya, Rabun. Yang ketiga misalnya. Kamu ngerjain PR di rumah teman. Nah, jadinya ngerjain PR di rumah teman. Tadinya sih mau ngerjain, tapi cuma ngobrol-ngobrol saja sama teman. Iya, soalnya gosip seseorang lebih enak ya. Gitu. Berarti ini kita kerjakannya dulu. Kerjakan itu kan ada. Karena PR berarti subje di sini ya. Subje di sini. Subjerel hata. Gitu kan ya. Subjerel hata. Berarti ditambahkan di sini Rio Gaga. Terjemahkan menjadi ke samping aja ya teman-teman ya. Subjerel berarti danya dibuang menjadi H. Nah, ini juga sama ya karena berakhiran vokal ya. Jadinya ya Haryotaka. Nah, akhirnya cuma ngobrol-ngobrol aja. Tuh, sama teman. Berarti Cinggudel. Gua ngobrol-ngobrol Sudara Toros Soyo gitu ya. Jadi kurang lebih ngerti ya Rabun penggunaan dari Ryotaka ini yakni yang apa namanya ungkapan tata bahasa yang bisa disepadankan dengan ungkapan tadinya mau dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi Ryodaga itu digunakan untuk menyatakan niat atau rencana yang tidak jadi dilakukan karena hal lain terjadi. Tadi karena antrian panjang, ya kan? Yang kedua karena hujan. Lalu yang ketiga, yang nggak tahu ya karena mungkin gosipnya Mutia lebih menarik, akhirnya ngobrol sama teman-teman tentang Mutia gitu ya. Dalam bahasa Indonesia bisa disepadankan dengan kata awalnya tadinya mau atau ingin gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman, Ryodaga ini sebenarnya itu merupakan singkatan dari
ryo-nya itu merupakan singkatan ryoko hadaga ya Rabun. Jadi sebenarnya dia itu perpaduan rumus antara ryo hada plus daga gitu ya Rabun. Jadi eh ryo ha danya dibuang, tambahin daga di sini menjadi ryo daga seperti itu. Jadi kurang lebih kalimat apa yang bisa ketika dalam kalimat bahasa Indonesia atau kalimat yang bagaimana yang bahasa Indonesia yang salah satu kata itu bisa diterjemahkan ke dalam ryodaga ya ini ya Rebun. Awalnya mau pakai sepatu tapi jadi pakai sneakers. Ini bisa kita terjemahkan dengan seperti ini. Berarti kudu ya, kudure memakainya karena sepatu pakainya sinta ya. Sin. Nah, karena ini berakhiran konsonan, jadi pakainya ryo daga. Sinerio daga. Kan kalau konsonan kan ryo daga. Kalau vokal ryo daga gitu ya. Jadi ryo daga. Nah, terus jadi dia pakai undonghwa. Nah, undonghwa를 신었어요 gitu. Nah, kalau misalnya pun ada alasannya ya Rabun, alasannya di sini misalnya kita boleh tambahkan di tengahnya bari apa so gitu ya. Atau lagi bari apa so gitu. Tadinya mau pakai sepatu karena tiba-tiba kaki sakit akhirnya pakai undonghwa를 신었어요. Tadinya mau naik gunung ya kan? Tadinya mau naik gunung, berarti dengsan ya. Di sini naik gunungnya itu dengsan hata gitu ya. Jadi dengsan을 hada ya rabunnya ha. Langsung dibuang danya jadi pakainya ryotaga. Dengsan을 haryotaka. Nah, tidak perlu karena cuaca sangat dingin berarti kita tambahkan alasannya dulu ya rabun. 날씨가 너무 추워서 jadi 못 가게 되었어요 gitu. Jadi 못 가게 되었어요. Gitu ya Rabun ya. Ini juga sama nih. Memperbaiki artinya kocita. Kocita dannya dibuang jadi pakai koci ryoko. Karena nggak muat ya Rabun, nggak bisa saya tulis. Jadi layar itu hamyon. Hamyonman layarnya saja itu artinya hamyonman. Hamyonman koci ryodaga 전체를 거쳤어요. 전체 itu artinya semuanya. 전체를 거쳤어요. Gitu ya. Itu karena baru ditemukan terus. Memperbaiki sama ya Rabun. Nah, tadinya mau bicara gitu kan. Berarti bicara itu kan malhada. Malhada. Malha dannya dibuang langsung malharyotaka gitu. Malharyotaka karena kayaknya akan marah-marah. Wanel kokataso ajik marul motessayo gitu ya. Oke, ya Rabun. Ini sebenarnya juga bisa disamakan dengan rumusnya pakai nende ya Rabun. Jadi momo haryoko 했는데 gitu ya Rabun. Ini bisa diganti dengan 했는데. Contohnya 구두를 신으려고 했는데 갑자기 발이 아파서 운동화를 신었어요. gitu ya. 등산을 하려고 했는데 날씨가 너무 추워서 못 가게 되었어요. Tapi karena teman-teman sekarang sudah mulai masuk ke intermediate, maka Ryoko Henen itu kan punya basic ya, punya Ryoko ditambah Ryoko Hada ditambah Nende. Nah, ada yang bisa menyatukan Ryoko Hada sama Nende ini ya ini si Ryodaga gitu ya. Jadi tata bahasa lebih tingginya dari Ryoko Henende ya Ryoko Daga. Semoga ngerti ya teman-teman ya. Sekali lagi, ketika dia berakhiran konsonan, silakan pakaikan ryodaga. Ada
ada e-nya. Kalau berakhiran vokal berarti e-nya dibuang. Nah, ada beberapa katakan yang pakai diget bilgucik seperti detak, kota, terus apalagi ya, sita, mengepak, terus satu lagi mutah, artinya bertanya. Gitu ya Rabun ya, berarti ini dia akan berubah masing-masing menjadi real dulu. Sehingga dia berubah dulu menjadi real, jadi de, gol, sil, mul. Gitu ya. Karena berakhiran pokok konsonan, jadi ya udah de, re, rio, taga, go, re, rio, taga, si, re, rio, taga, Rio Daga gitu. Jadi awalnya sih mau dengerin, awalnya sih mau jalan gitu. Awalnya sih tadi mau mengepak ini, awalnya sih tadi mau bertanya gitu ya. Nah, kalau yang berakhiran real berkucing seperti apa ya, Rabun? Salda, milda, jadi tinggal, mendorong gitu ya, Rabun ya. Nah, ini juga tinggal dibuang danya, dia nggak usah, kalau dibuang danya kan tinggal sal ya, masih konsonan kan ya, Rabun. Mil juga masih konsonan kan, tapi karena dia masuk ke peraturan di apa real, di mana ya sudah dihilangkan saja, jadi nggak usah pakai yang Rio Daga, langsung pakai Rio, nggak usah pakai yang ini nggak usah, jadi langsung Rio Daga, maka menjadi Salo Daga Milio Daga gitu ya. Jadi tadinya sih mau tinggal di Eropa gitu, tadinya sih mau tinggal di asrama gitu. 기숙사에 살려다가 요리할 수 없어서 원룸으로 살기로 했어요 gitu. Gitu ya. Milda itu artinya mendorong. Itu ya, ya Rabun kurang lebih ya. Mandelda juga sama, mandel yoko, mandel yotaka misalnya. Hmm, 잡채를 만들 sebentar. Kata dasarnya mandelda kan, 잡채를 만들려다가 뭐 terus 재료가 떨어져서 jadi apa ya? 재료가 떨어져서 apa ya? Misalnya jadi bibimbuksu lah ya. 비빔국수를 만들었어요. Mungkin bahannya bibimbuksu tidak sebanyak bahan capcay gitu ya. Walaupun kurang lebih pelekatannya. Oke, di sini Boda menjadi Boryotaka, Deta jadi Deryotaka, Sada jadi Saryotaka, Beuda Beuryotaka, Cajeryotaka, Masita Masiryotaka. Jadi Boryotaka itu tadinya mau nonton, Deryotaka itu tadinya mau dengerin, Saryotaka tadinya mau beli, Beuryotaka tadinya mau belajar, Cajeryotaka tadinya mau cari, Masiryotaka tadinya mau minum, Sita Siseryotaka tadinya mau nyuci apa gitu ya, game Haryotaka tadinya mau main game, Salda Salyotaka tadinya mau tinggal, Dokta membantu tadinya mau membantu. Jangan lupa ya, biep itu saya lupa masukin tadi yang di sini ya Rabun, di peraturan ini. Biep menjadi U gitu ya. Jadinya tadinya mau bantu gitu ya. Oke. Oke, ini saya rasa tadi sudah ya. Mina kamu datang cepat ya. 일찍 왔네요 gitu kan. Karena kayaknya akan 늦을 것 같아서 버스를 타려다가. Nah, ini kenapa saya munculkan lagi kalimat ini. Jadi, walaupun dalam bahasa Indonesianya ada tapi sama malah, ini bukan berarti harus diterjemahkan semua ya, Robun ya. Jadi cukup dari riodaganya saja yang ditempelkan itu sudah mengandung makna tadinya mau, tapi sama malah. Tidak usah nanti teman-teman menerjemahkan ke Koreanya, tapinya dimasukin lagi, malahnya dimasukin lagi gitu. Jadi setelah tadinya mau naik bis langsung saja naik taksi gitu ya Rabun ya.
Jadi saya di sini memunculkan itu maksudnya dalam bahasa Indonesia memang ada kata tapi sama malahnya, tapi itu nggak usah diterjemahkan karena sudah mengandung semua maknanya di ryodaga yang maknanya itu adalah tadinya mau. 보스를 다려다가 택시를 탔어요. gitu kan mau. 보스를 다려다가 보스가 안 잡혀서 gitu ya. busnya nggak datang, bos가 안 와서 계속 안 와서 karena nggak datang-datang akhirnya saya naik taksi. Gitu. Bagaimana kamu udah memperbaiki komputer 잘 고쳤어요? Tadinya mau ke service center, tapi ternyata ada teman yang mau bisa perbaiki komputer gitu ya. 서비스 센터로 가려다가 컴퓨터를 잘 고치는 친구에게 도움을 받았어요. gitu kan ya. Jadi nggak jadi ke service center. Tadi yang memakai celana pendek. 짧은 바지를 입으려다가 날씨가 좀 추워서 saya pakai 긴 바지를 입었어요 gitu ya. 이러다가 ini kalau dalam bahasa Koreanya itu kita lihat 핸드폰을 새로 샀어요. beli handphone baru gitu kan. Iya, tadinya mau pakai setelah diperbaiki. Tetapi ya karena ada produk baru yang murah gitu kan. Jadi akhirnya saya beli aja yang baru gitu. Steven sini 벌써 kasih Steven udah pulang gitu kan. Iya, saya padahal udah narik dia. Tadinya mau narik dia dan bilang jangan pergi, tapi kayaknya dia ada urusan penting. Jadi ya udah aku suruh pulang aja gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Bentar saya minum dulu. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini boleh nempel sama kata kerja atau kata sifat. Nama rumusnya adalah real jitu murda. Real jitu murda. Real jitu murda itu dalam bahasa Indonesia bisa disepadankan dengan ini, ya Rabbun. Konteks penggunaannya kurang lebih seperti ini, dan nanti dalam konteks dialognya ini ada kalimat. Nah, disinilah si real jitu murda bisa dipakai. Besok pakai baju apa ya? Besok mungkin akan lebih dingin daripada hari ini. Pakailah pakaian yang hangat. Jadi, real jitu murda itu bisa disepadankan dengan ungkapan mungkin akan ya Rabbun dalam bahasa Indonesia. Jadi, atau juga bisa dengan besok kemungkinan akan. Kadang-kadang kita ngomong juga kayak gitu ya, besok kemungkinan akan. Nah, ini juga boleh diterjemahkan dengan rumusnya real jitu murda gitu ya. Jadi contohnya besok pakai baju apa? Berarti besok mungkin akan lebih dingin. Maka karena dia menempelnya dengan kata kerja atau kata sifat, nah walaupun setelah mungkin akan ada lebih, ada kata keterangan, dia teman-teman harus cari mana yang kata kerja atau kata sifat. Nah, dingin itu kan cupta ya teman-teman ya. Kita terjemahin cupta. Cupta ini harus ditempel dengan rumusnya adalah real jitu murda. Nah, karena cupta ini adalah kata kerja tidak beraturan biak, teman-teman, jadi dia pasti kalau bertemu dengan tata bahasa yang diawali dengan itu pasti dia minta dirubah dulu menjadi u. Maka itu dari kata cupta menjadi cup menjadi cuu. Cuu. Nah, baru dia itu kita masukkan rumusnya. Ini pun dibagi dua. Kalau konsonan berarti jitu murda. Kalau vokal menjadi real jitu murda gitu ya. Nah, karena setelah dibuang biepnya itu setelah dibuang danya menjadi cup, lalu biepnya dirubah menjadi u, maka dia berakhiran vokal lagi, bukan lagi berakhiran konsonan, sehingga dia pastinya pakai yang real jitu murda. Oleh karena itu menjadi real jitu more. Nah, karena ini akan menjadi kalimat, maka tidak boleh pakai murda ya Rabun. Dia harus dirubah menjadi ini masing-masing menjadi
Molayo. Nggak bisa lampau ya teman-teman. Ini wajib bentuknya present. Wajib bentuknya molayo. Molassoyo tidak. Nggak boleh dilampaukan ya Robun. Ini salah. Molassoyo ini salah gitu ya. Maka di sini menjadi molayo gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau tambahkan, kalau kita mau tambahkan berarti di sini kan besok berarti tambahkan di sininya ya Rabun. Neil, kita tambahkan di atas ya. Neil. Nih, lebih dingin daripada hari ini berarti paling belakang dulu juga ya, yang paling belakang dulu ya Rabun hari ini. Neiren, 오늘보다 ya kan? Lebih dingin dulu berarti toh. Nah, baru di sini rumusnya. Cu u real jitu 몰라요. 내일은 오늘보다 더 좋을지도 몰라요. Jadi disuruhnya pakailah pakaian yang hangat. Berarti hangat 따뜻한 pakaian yangnya ini nian ya, 따뜻한 옷을 입으세요. Ini ya teman-teman ya. Oke. Lalu coba kita lihat yang bawah ya. Kalau memperbaiki barang malah jadi kalau memperbaiki barangnya yang rusaknya itu malah butuh biaya lebih banyak. Bukankah lebih baik beli yang baru? Kalau diperbaiki barangnya malah butuh biaya lebih banyak. Bukan lebih baik beli yang baru gitu kan ya. Nah, terus di sini dia jawab, ya kalau terus-menerus membuang barang bekas dan membeli yang baru, dunia ini bisa saja dipenuhi sampah. Berarti di sini adalah maksudnya kita ambil di sini saja ya Rabun ya. Bisa saja dipenuhi sampah. Berarti dipenuhinya itu cada. Kadek cada juga nggak apa-apa ya Rabun. Kadek cada. Berarti kan sampahnya di depan ya, dipenuhi sampah, sampahnya. Kalau ada kata di-nya itu lalu kata benda di belakang itu jadi ke depan ya Rabun ya. Berarti kadek cada ditambah rumusnya bisa saja. Berarti di sini ditambah real jitu morda. Berarti kadek cada adanya dibuang ya menjadi kadek ca berarti berakhiran vokal nih ya Rabun. Sehingga pasti pakainya pun jadi yang ini ya. Yang ini gitu. Kadek cal jitu 몰라요 gitu. Berarti sampahnya seregiru dengan sampah ya, masih dipenuhi dengan sampah ya Rabun ya. Seregiru. Jadi dipenuhi di sini ada kata dengan sampah. Oleh karena itu, kata sereginya ditambahkan dengan yang adalah ru. Seregiru kadek calcitu 몰라요. Yang lainnya tidak usah diterjemahkan ya Rabun karena juga banyak dan bukan merupakan inti dari rumusnya. Setidaknya ya Rabun tahu saja bahwa ini bisa disepadankan dengan mungkin saja atau bisa saja. Jadi kalau kita ingin menyatakan sebuah kemungkinan kan, untuk menyatakan sebuah kemungkinan kan kita pakai kata mungkin akan, bisa saja, seperti itu ya Rabun ya. Jadi ketika teman-teman lagi mau ngomong bahasa Korea, biasa kan kita ngomong pakai bahasa Indonesia dulu. Dan ketika di situ muncul kata bisa saja, mungkin akan, mungkin saja gitu ya Rabun ya. Mungkin gitu ya, kemungkinan akan, seperti itu. Silakan teman-teman terjemahkan tata bahasanya, ungkapannya itu dengan tata bahasa Eljido Morda. Jadi Eljido Morda itu merupakan tata bahasa atau ungkapan yang digunakan ketika kita tidak mengetahui secara pasti suatu situasi atau tindakan, tetapi menduga ada kemungkinannya seperti itu, gitu. Ada kemungkinannya seperti demikian. Biasanya bisa disepadankan dengan kata mungkin, gitu ya, bisa saja, gitu ya, Rabun ya. Jadi kalau teman-teman mungkin biasanya pakai amado, tapi amado ini bukan rumus ya, Rabun. Kalau mau pakai amado ya berarti ditambahkan amado
Cuul, tadi kan mungkin saja apa tadi dingin ya, lebih dingin tadi apa? Tho cupta ya kan? Kan tho cupta kan lebih dingin kan tadi tho cupta. Tho cupta. Nah kalau mau pakai amado berarti amado di depan sini ya Rabun. Amado. Ih tulisannya jelek bentar ya Rabun. Ma to o cu pakainya dia kalau mau pakai amado belakangnya amado cul jitu mulayo juga bisa sih sebenarnya tapi umumnya pakainya ko yeyo atau real koyo. Jadi kalau pakai ini amado to cul cuul koyo gitu ya cuul koyo gitu. Amado to cuul koyo lalu kalau pakai real jitu murda nggak usah pakai amado langsung saja to cuul jitu mulayo gitu ya. Oke, jadi kalau amado itu merupakan kata keterangan, real jitu moroda itu sebenarnya merupakan rumus atau tata bahasa atau akhiran kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kemungkinan. Seperti itu, eh, bisa disebadankan dengan mungkin atau bisa saja. Contohnya nih, beberapa kata yang ada di dalam kalimat bahasa Indonesia, kata mana sih yang bisa diubah dengan real jitu mulayo? Itu seperti teman-teman lihat di sini ada, kalau banyak tamu yang datang, makanannya mungkin tidak cukup. Berarti mungkinnya sama tidak cukup gitu ya, ya Rabun. Kan kemungkinan tidak cukup. Jadi di sini kita bisa ganti dengan eh kalau banyak tamu yang datang, makanannya mungkin tidak cukup. Makanannya bisa jadi tidak cukup. Makanannya kemungkinan akan tidak cukup, gitu ya. Makanannya bisa saja tidak cukup. Oke, kayak gitu ya, Rabun. Posisi mungkin ini ketika bisa diganti dengan bisa saja, ketika bisa diganti dengan kemungkinan saja, maka ketiga ungkapan tersebut bisa diganti dengan el jitu murtah, gitu ya, Rabun ya. Contohnya di sini kita lihat, ini sudah diterjemahkan teman-teman. Yang diterjemahkan tidak cukup dulu, tidak cukupnya itu adalah mojarada, mojarada, mojarada atau Yorobun juga bisa pakai apa namanya? Bucok kata. Teman-teman juga bisa pakai bucok kata. Nah, ini kan setelah danya dibuang, dia karena berakhiran vokal, maka itu pakainya real gitu kan teman-teman kan. Maka pakainya adalah real Jitu Mulayo. Maka sudah pas ya di sini Mojaral Jitu Mulayo. Sisanya saya tidak bahas ya teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Ini kalimat-kalimat bahasa Indonesia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Teman-teman bisa lihat di sini ada mungkin agak panas maka si panasnya dulu diterjemahkan baru mungkin contohnya menjadi doktanya lalu Jitu Mulayo gitu ya. Karena panas itu dokta biopnya berubah menjadi U ya, menjadi do U seperti teman-teman lihat sendiri U-nya di sini. Lalu mungkin suami pandai bermain sepak bola. Oh, saya lupa video ini ya, Rabun. Pandai bermain sepak bola ini karena ini predikatnya, maka ini yang harus apa namanya ditempelkan dengan si mungkin. Pandai bermain itu calhada kan ya Rabun ya. Cara gitu mulai danya dibuang pakainya real tuh mulai. Yang lainnya teman-teman lihat ya. Oke, jadi nah ternyata dia itu tengahnya bisa bukan belakangnya ya, Rebun. Belakangnya itu semua harus dalam bentuk mulayo, mulayo, mulayo. Belakangnya harus mulayo, bentuk present. Mulayo, bentuk present, mulayo, bentuk present. Tapi ternyata sebelum el jido moruda itu bisa diikuti lampau ya, Rebun. Karena kan namanya juga kemungkinan ya. Jadi kita bisa bilang karena kita datang terlalu terlambat, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi atau mungkin atau lagi kemungkinan gitu rapatnya sudah selesai ini kan bentuk lampau ya Rabu ya kan sudah selesai bentuk lampau sudah selesai itu bahasa Koreanya menjadi kenata ya kan ya Rabun kenata kenasoyo dari kenasoyo dannya dibuang menjadi kenat
Nah, dia kan berakhiran konsonan ya Rabun. Udah pasti pakainya gitu mulayo gitu ya. Kemungkinan rapatnya udah selesai nih. Kemungkinan rapatnya udah selesai nih. Mungkin saja rapatnya sudah selesai nih. Bisa jadi rapatnya sudah selesai nih. Mungkin rapatnya sudah selesai nih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya ketika mau bilang kemungkinan sudah, maka kemungkinan sudahnya eh, di depan el jido moretanya itu harus ditambahkan lampau terlebih dahulu. Ntar biar teman-teman nggak bingung. Di sini pandainya saya hijaukan untuk memberikan gambaran kalau ini yang pandai ini cara dah. Lalu makan juga sama. Ini ya teman-teman ya. Oke. Oke, di sini kenada. Nah, di sini saya belum nandakan rapatnya ya. Kan karena sudah selesai makanya artinya kenas ya, rambutnya kenas gitu kan. Nah, bisa jadinya ini yang adalah asal jitu murda. Sama juga nih saya belum ganti ini. Ajik bubble and mogo jitu mulayo. Mungkinnya itu yang rumusnya ya Rabun. Mungkin ini bisa diganti dengan mungkin saja, bisa saja gitu ya. Belum makan itu ya berarti sampai saat tadi yang sudah lewat artinya belum makan. Belum makan itu bahasa Koreanya an moktah ya Rabun. Ditambahkan ajik. Jadi belum makan itu ajik an mokta. Ajik an mokta belum makan gitu ya Rabun ya. Kok dimiringin? Lalu tiba, tiba itu atau sampai. Nah, berarti ini yang ditambahkan rumus ini adalah sudah sampai, mohon maaf, sudah sampai. Nah, di sini ini lampau ya, do caketnya itu sudah lampau, sudah selesai, lalu ditambahkan mungkin. Oh, mungkin rapatnya sudah selesai. Oh, mungkin dia sudah sampai. Paling gayo. Ayo cepetan. Apa namanya pesawatnya udah landing loh, udah landed loh gitu kan ya. Mungkin dia sudah sampai, nanti dia nunggu kita gitu ya. Ya Rabun ya, kurang lebih ya. Oke, coba kita lihat sekali lagi, kita lihat penempatannya ketika kata kerjanya itu berakhiran konsonan, silakan pakainya eljido. Kalau berakhiran vokal pakai real jido. Sama juga kalau misalnya dia pakai lampau kan at, ot. Nah, karena atot ini adalah konsonan, maka dia pasti yang ketika kemungkinan sudahnya itu nempelnya sama eljido ya, karena dia berakhiran konsonan. Contoh kada menjadi kaljito murta. Mungkin saja pergi. Saljito murta mungkin saja tinggal gitu ya. Kada bisa saja tidur, mungkin saja tidur, kemungkinan tidur. Deta sama ya, dia peraturan diget ya Rabun, mohon maaf. Kalau diget berarti pasti dia mah ya Rabun. Pokoknya ya Rabun kalau ngapalin satu-satu bingung. Intinya ketika ada apa namanya diget bulkici ketemu sama rumus yang diawali itu pasti dia minta dirubah dulu menjadi real. Begitupun misalnya kata kerja tidak beraturan real yang mandelda itu apalagi ya Rabun ya. Delta salda. Nah, itu dia langsung saja realnya di eh, enggak, maksudnya dia langsung pakainya yang tidak pakai konsonan walaupun dia berakhiran konsonan tapi pakainya seolah yang dia berakhiran dengan vokal gitu. Begitupun misalnya ada biep ya, itu dirubah menjadi u dulu baru ditambahkan yang real jitu murda. Oke, jadi the real jitu murda itu artinya mungkin saja dengar, kemungkinan dengar gitu. Bisa saja dengar. Makta itu artinya cerah, bisa jadi cerah, kemungkinan cerah, mungkin akan cerah gitu ya. Apeta artinya bisa saja sakit, mungkin akan sakit gitu kan ya, kemungkinan sakit gitu ya. Bata artinya kemungkinan menerima, bisa saja menerima, mungkin akan menerima. Kombuhada mungkin saja belajar, kemungkinan belajar, bisa saja belajar. Mosita kemungkinan ganteng, ternyata Masita ya Rabun, mohon maaf. Bisa jadi enak, kemungkinan enak gitu kan ya. Mungkin enak gitu. Cemita bisa saja menarik, kemungkinan menarik, mungkin akan menarik gitu ya. Error ya Rabun. Oke. Berarti ini mat ya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya nih Rabun. Kalaupun ini
diterjemahkan menjadi gimana ya Rabun? Hari ini mungkin akan hujan, berarti o늘은, berarti hujan dulu ya Rabun ya. Jika udah, langsung saja teman-teman danya dibuang ya, lalu ditambahkan karena dia berakhiran vokal menjadi biga ol지도 몰라요. Bawa payung ya, berarti usan을 가져가세요. 챙겨가세요 juga boleh. 챙겨가세요. 챙기다 itu sama dengan 가져. 챙겨가세요. Oh ya, 네. 감사합니다. Berikutnya, Jihun mungkin akan terlambat rapat hari ini, berarti Jihun 씨는 hari ini dulu berarti ya Rabun. 오늘 회의에 neta berarti terlambat itu neta ya Rabun. Neta langsung saja dibuang. Berarti pakai eljitu 몰라요 gitu ya. Berarti Jiun Sinan 오늘 회의 늦을지도 몰라요. Kalau begitu bagaimana kalau kita undur sedikit rapatnya 여러분? 그러면 우리 회의 시작을 회의 시간을 조금 더 미룰까요? gitu kan. Undur itu kan bagaimana mi룰까요? Oke. Nah, ini ya Rabun, jadi ketika nanti teman-teman ketemu Diljit Moroda ini silahkan diartikan dengan satu mungkin saja gitu ya. Bisa saja, kemungkinan akan gitu ya Rabun ya. Neil mall ikut kajiyo. Besok pergi pakai dengan memakai apa ya? Besok kemungkinan akan, mungkin saja, bisa saja lebih dingin daripada hari ini. Jadi pakailah baju dengan hangat gitu ya. Oke. 어쩔 쓰려면 돈이 터드니까 새로 사는 게 낫지 않아요? gitu kan. Kalau mau pakai setelah diperbaiki uangnya lebih lebih delda ini artinya memakan ya, lebih banyak karena lebih banyak memakan uang. Naci anayo gitu kan. Tidakkah lebih Nata itu lebih baik. Tidakkah lebih baik membeli yang baru gitu? Kalau kita membuang yang kita pakai terus selalu sering membeli baru, dunia ini mungkin saja kemungkinan bisa saja dipenuhi dengan jadi seluruh dunia dengan semua sampah ya. Seregi, tonton. Tadi saya pakainya seregiru benar ya Rabun, tapi di sini ternyata tidak dipenuhi. Saya pakainya kadek cada, tapi di sini pakainya dopida. Dopida itu artinya ditutupi ya Rabun. Ditutupi atau diselemuti gitu ya. Jadi boleh pakai tadi kadek cada juga boleh, dopida juga boleh gitu ya. Baik, kita masuk ke yang rumus ketiga. Sebentar, saya minum dulu lagi. Baik, yang ketiga adalah di sini rumus yang akan dipelajari adalah nengga, niengga. Jadi ketika dia menempel dengan kata kerja, pakainya nengga, mau konsonan, mau vokal gitu ya. Dia nengga. Tapi kalau kata sifat dibedakan. Kalau dia berakhiran konsonan, pakainya berakhiran vokal pakainya nien. Kalau berakhiran vokal niengga. Misalnya kayak kanengga gitu ya, misalnya. Ya, kan dari kata-kata ya, berarti dia tambahkan kanengga gitu ya. Kalau misalnya berakhiran yang konsonan kayak mokta, hanya dibuang, pakainya mong nengga. Gitu. Jangan lupa pakai tanda tanya karena ini adalah akhiran kalimat
tanya. Nah, kalau misalnya kata sifat misalnya apa? Oh, cakta. Nah, berakhiran konsonan nih. Berarti dia menjadi pakainya 작은가, 작은가 gitu ya. Kalau misalnya berakhiran vokal, misalnya apa ya? 저렴하다 artinya murah ya. 저렴하다 dannya dibuang menjadi 저렴하, maka pakainya nienga. 저렴한가 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih dalam bahasa Indonesia tuh kayak seperti ini. Itu dia jadinya namanya juga akhiran kalimat ya, walaupun akhiran kalimat tanya. Akhiran kalimat tanya atau akhiran kalimat interrogatif. Akhiran tanya. Jadi kayak tanpa ada apakah juga sebenarnya kan bisa jadi kalimat tanya kan kalau ada tanda tanyanya. Nah, dalam bahasa Korea ini tanda tanyanya memang ada gitu kan, tapi sebelum tanda tanya ini si kalimat harus ditambahkan nenga gitu ya, ya Rabun, atau nienga atau enggak seperti itu. Jadi kayak misalnya apakah kamu sedang membaca tulisan ini? Apakah kamu yang sedang membaca tulisan ini saat ini bahagia gitu kan ya Rabun? Berarti apakah kalau ketika ada apakahnya ya silakan si apakahnya ini diterjemahkan menjadi, maka si apakahnya ini silakan diterjemahkan menjadi nenga, nienga, atau enggak. Atau kalau misalnya kata benda nanti di belakangnya menjadi enggak gitu ya Robot. Tapi kalaupun misalnya nggak ada apakahnya, saya deh kalimatnya menjadi kamu yang sedang membaca tulisan ini saat ini bahagia gitu. Berarti kita tinggal tambahkan saja sebelum tanda tanya ditambahkan, sebelum tanda tanya dibubuhkan ya teman-teman. Si bahagia ininya ini ditempelkan dengan nengga, nienga, enggak atau inggah seperti itu ya. Sama pun, jadi kalau misalnya di sini kita kan kamu yang sedang membaca tulisan ini subjek teman-teman. Berarti 이 글을 읽고 있는 당신은 지금 bahagia itu kan kata dasarnya apa? 행복하다 ya Rabun ya. Berarti 행복 dannya dibuang langsung berarti karena di akhiran vokal menjadi 행복한가 gitu. 행복한가. Oke, di sini juga sama. Apakah pengaruh seperti apa? Bukan berarti ini saya salah. Pengaruh seperti apakah gitu ya Rabun ya? Pengaruh seperti apakah yang diberikan komputer terhadap kehidupan manusia? Berarti di sini ya Rabun kita pakaikan diberikan karena kan ini menjadi predikat. Predikat itu paling terakhir pasti ya. Berarti kita terjemahkan dengan ingan salme gitu ya, kehidupan ingan salme. Sininya ingan, salme, komputer가 berarti di sini katanya adalah pengaruh seperti apa yang diberikan komputer berarti bentar dulu ya Robun. Oke, 어떤 영향 berarti 어떤 영향 어떤 영향을 diberikan itu judah. Berarti dannya dibuang. Mana sih? Ju는 enggak. berarti 컴퓨터가 인간 삶에 어떤 영향을 주는가? Atau selain juda itu ada kata 미치다. 미치다 berarti dannya dibuang. Dannya dibuang menjadi mici nengka gitu. Karena ini kata kerja ya Rabun, mau berakhir konsonan atau vokal pakainya nengga ya. Oke. Atau ini seberapa banyakkah barang sekali pakai yang kita gunakan dalam sehari. Nah, ini kan seberapa banyak kan olmana. Seberapanya itu mana, banyaknya itu kan manta ya Rabun ya. Manta. Berarti kahnya ini menjadi entah itu nienga, entah itu enggak. Kita lihat ya. Enggakah, nienggakah gitu ya.
Berarti barang sekali pakai yang kita gunakan uriga 사용하는 barang sekali pakai itu 일회용품. mi dalam sehari haru에. Berarti 우리가 salah tulisannya. 우리가 하루에 사용하는 일회용품은 얼마나? Nah, ya Rabun, berarti antanya itu dibuang niannya, dibuang danya berakhiran konsonan kan? Berarti 얼마나 많은가 gitu ya Rabun. Nah, tetapi ya Rabun, ini kan saya baru menjelaskan bagaimana pelekatannya ya. Kalau teman-teman lihat kalimat-kalimatnya itu merupakan kalimat yang tidak biasa ya Rabun sebenarnya. Kalimat yang kelihatannya formal gitu kan ya. Apakah Anda yang sedang membaca tulisan ini sangat bahagia gitu kan ya? Pengaruh seperti apakah yang diberikan komputer kepada kehidupan manusia? Seberapa banyakkah barang sekali pakai yang kita gunakan dalam sehari? Ini merupakan kata lisan yang tidak biasa atau kita jarang bercakap-cakap seperti ini ya, teman-teman, dengan lawan bicara. Kenapa ini menjadi formal? Kenapa penggunaan nienga ini menjadi formal? Karena penggunaan nienga ini hanya digunakan untuk pertanyaan tulisan ya Rabun. Karena nienga ini memiliki kemiripan makna ya Rabun, bukan fungsi ya, memiliki kemiripan makna dan fungsi lah ya, karena kegunaannya adalah untuk bertanya. Memiliki kesamaan makna dengan diepnika, semnika, ya kan ini akhiran tanya untuk kondisi yang sangat formal. Lalu kita juga bisa pakai aoyo, ya kan? 행복합니까? 행복해요? Ya kan ya Rabun? Atau pakai yang nayo, 행복한가요? 행복한가요? Gitu kan, niengayo, ya Rabun ya? Kita bisa pakai yang ini. Tapi kesemuanya ini merupakan akhiran untuk kalimat tanya dalam bercakap-cakap atau bahasa lisan. Nah, nienga ini merupakan akhiran yang digunakan untuk bertanya ketika pertanyaannya itu muncul dalam bahasa tulis. Oleh karena itu, ya Rabun, 3 kalimat yang kita baca ini merupakan 3 kalimat yang muncul dalam judul, tapi judulnya berupa pertanyaan. Itu dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa si nienga ini merupakan akhiran yang digunakan untuk bahasa tulis ketika akhiran bahasa tulis yang nenda-nenda dipakai. Kita kan udah belajar nenda-nenda ya Rabun ya. Jadi kalau misalnya Mokta menjadi mong nenda gitu kan ya. Kalau Boda menjadi ponda gitu ya Rabun ya. Kita kan udah belajar akhiran tulis ya Rabun. Akhiran tulis itu kan ada yang kalau present gimana? Kalau present dia itu ada yang nenda, ada yang nienda. Ini kalau konsonan, ini vokal. Contohnya, misalnya bata menjadi banenda. Gitu ya. Coba ini saya ini. Nenda, nienda, konsonan, ini vokal. Maka kalau misalnya kalau misalnya berakhiran vokal, misalnya cilmun hada menjadi cilmun handa gitu kan ya Rabun ya, karena berakhiran vokal cilmun handa gitu kan ya. Sama juga bonda gitu. Nah, kalau misalnya pasten ya Rabun, kalau pasten itu kan menjadi apa ya Rabun? Tinggal pakai at ota aja ya Rabun ya.
Dia pakainya at, ot, ta gitu kan ya Rabun ya. Satu aja sebenarnya. Ya udah 3 deh, gini caranya. Jadi dia bisa menjadi atta, otta gitu kan ya Rabun. Satu lagi adalah heta. Gitu kan. Contohnya kita ambil aja dari yang atas tuh ya Rabun. Ada yang cocok gak? Bata menjadi bat, atta, badat, ta gitu. Kalau ota misalnya menjadi kareciota gitu kan. Kareciota. Kalau heta ya itu seperti yang cilmun hada menjadi cilmun heta gitu. Ya kan ya Rabun? Lalu kalau yang berakhiran, kalau yang future jadinya future itu menjadi ada 2 saja dia Rabun. Gosita kalau berakhiran konsonan ya kan? Real gosita kalau berakhiran vokal. Contohnya apa ya Rabun? Yaitu tadi badel gosita. Ini nanti ya Rabun kalau menulis tonmun di Korea harus pakai ini. Cilmun hata menjadi cilmun ha gosita gitu ya Rabun. Nah, kalau misalnya ini kan buat kata kerja ya, akhiran tulis. Ini kan kata kerja. Ini kata kerja. Bagaimana kalau kata sifat, Sam? Sama saja yang berubah itu cuma present saja ya, Rabun ya. Karena untuk yang qasida tidak ada. Dia berubahnya hanya yang present saja ya, Rabun. Enaknya kalau yang kata sifat, dia sama dengan bentuk dasarnya, hanya dipakaikan hanya das saja, sama dengan bentuk dasarnya ya, Rabun. Contohnya misalnya kata cakta. Cakta menjadi langsung saja dan-nya dimerahkan. Ini cakta misalnya Bangi cakta gitu kan ya. Konmuri cakta lagi ngomongin tentang interior di sebuah mana sih artikelnya lagi ngomongin interior tentang sebuah apa namanya ngomongin interior terus menyentuh membicarakan juga tentang ruangan berarti mau bilang Bangi cakta gitu ya dia bilang kali apa namanya dia bilang dia menulisnya di artikelnya itu tertulis misalnya kamarnya kecil maka kecilnya itu menjadi cakta bukannya cagel koeo bukan cagel komnita bukannya caksemnita bukannya cagayo gitu ya Rabun ya. Nah misalnya kalau untuk yang berakhiran vokal juga konsonan juga sama ke ditambahkan da gitu ya Rabun ya ke da gitu begitupun juga dengan misalnya kata luas gitu ruangannya luas menjadi 0 langsung saja tambahkan dah. Jadi enaknya kalau yang present untuk kata sifat itu dia sama teman-teman dengan ininya dengan kata dasarnya gitu ya Rabun ya. Jadi nah ketika dia misalnya ini kan semuanya yang untuk ini kan akhiran tulis kata kerja tapi maksudnya ini kan kalimat ya. Ini adalah kalau kalimat pernyataan. Kalimat berita ya, Bun. Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu yang semua diakhiri dengan titik ya, Bun ya. Bukan dengan tanda tanya. Nah, kalau misalnya bentuk kalimat pernyataannya seperti apa? Nah, ini ya, Bun, yang kita pelajari. Dia itu masing-masing di sini menjadi nengkah. Di sini menjadi sama juga nengkah. Kebetulan untuk yang konsonan, dia hanya pakai nengkah saja. Berarti banengkah. Misalnya di sini jadi judulnya, misalnya, aduh saya lupa. Misalnya apa ya? Oh, misalnya gini. Kita mau bilang Indonesianen, kita mau bikin judul Indonesianen 미국으로부터 또 apa namanya 지원을 받는가 gitu loh. 지원을 받는가 ini kan misalnya judul kita kan judulnya.
Indonesia mendapat bantuankah dari Amerika? Gitu. Berarti di sini dia pakainya baneng enggak ya Robun ya? Karena pakai bata, nah saat ini menerimakah bantuannya gitu. Maka kita pakaikan dengan banengkah gitu. Kalau misalnya sudah lampau gitu kan, apakah bulan lalu gitu kan Indonesia는 지난달에 미국으로부터 지원을 berarti menjadi 받았는가 gitu ya Robun. 받았는가 menjadi hijauin dulu deh ini kan karena jadi panenggak. Nah kalau misalnya apakah bulan lalu Indonesia menerima bantuan dari Amerika maka menerimanya harus dilampaukan menjadi padat nengga sama aja ya Rabun dia tinggal ditambahkan lampau di sini menjadi at nengga gitu ya jadi at nengga berarti sini ot nengga berarti di sini menjadi het nengga. Berarti contohnya menjadi apa nih ya Rabun? 받았는가 ya kan? 가르쳤는가 ya kan ya Rabun? Tinggal ditambahkan ya. 가르쳤는가? 가르쳤는가? 받았는가? Lalu di sini apa ya Rabun? 질문했는가 gitu ya. 질문했는가 gitu. 질문했는가 gitu ya Robun. Berarti kalau misalnya akan tahun depan apakah Indonesia akan menerima bantuan tahun depan dari Amerika? 인도네시아는 내년에 미국으로부터 지원을 받을 것인가 gitu ya Robun. Kalau akan datang dia menjadi real 것인가. 받을 di sini menjadi Singa ya Rabun ya, Singa. Di sini juga sama menjadi real Singa. Berarti gimana ya Rabun? 인도네시아는 내년에 미국으로부터 지원을 받을 것인가 gitu ya Rabun. Nah kalau kata sifat gimana ya Rabun? Sama, berarti dia kan ya pakainya yang apa? Kalau lampau dia sama ya Robun. Apakah tahun lalu Indonesia lemah misalnya? Indonesia는 작년에 약했는가? Pokoknya kalau lampau dia sama ya. Si pes ini sama baik untuk verb, kata kerja atau buat adjektif, kata sifat. Gitu ya Robun ya. Kata kerja ke kata sifat dia sama. Kalau untuk yang future-nya nggak ada kata sifat. Tapi kalau untuk yang present-nya saja ya Robun. Jadi misalnya kan tadi sudah dibagikan nopal misalnya ini jadinya apa ya contohnya misalnya ya. Oh, coryom hada misalnya coryom hada. Berarti kan kalau yang akhirannya deklamatif atau akhiran pernyataan kan langsung pakai dada. Kalau misalnya ini dia menjadi nian enggak aduh salah pakainya. Dia jadinya sebentar. Berarti dia itu menjadi nien ga kalau berakhiran konsonan. Sorry. Kalau berakhiran konsonan dia pakainya niengga, kalau berakhiran vokal dia pakainya niengga. Maka cakta di sini sama masing-masing dengan nolpa menjadi ke sini ya Rabun ya, ke sini ya. Cakta menjadi 작은가, lalu nolta menjadi 넓은가 gitu. 넓은가, lalu untuk keda menjadi ke niangga, coryom hada menjadi coryom ha niangga, coryom hangga gitu ya. Oke ya Rabun ya, jadi ngerti ya. Di sini kalau kita lihat judulnya, sebenarnya di tengah-tengah juga bisa ya Rabun seperti ini. panjang banget. 그걸 위해 더 이상 인간이라는 종에 속하기를 거부하는 이에게 어떤 일이 일어나는가? Muncul hal apakah
pada anak ini ketika bla 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 gitu ya Rabun ya. Ini juga bisa di tengah. Nah, hal ini mengindikasikan ketika nanti teman-teman mengerjakan topik, khususnya nomor 54 adalah menulis argumen ya Rabun. Menulis argumen, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di dalamnya. Misalnya, ketika ditanyakan apa fungsi AI gitu kan ya. Nah, teman-teman mau buka tulisannya dengan perlukah AI? Nah, di situ bisa pakai bukan bisa pakai, harus pakai nih enggak ini. Karena kan untuk selanjutnya teman-teman harus pakai akhiran yang dada 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 kan. Maka pertanyaannya tidak boleh pakai diam nikah. Contohnya tadi, perlukah AI? AI-가 필요한가? Jadi menjadi 필요한가? Bukannya 필요합니까? 필요해요? 필요할까요? Itu tidak bisa ya, Robun. Karena kita di bawahnya akan menulis menggunakan akhiran nien dan nien dan nienga, maka pertanyaannya pun yang harus dipakai akhirannya adalah nienga. 필요한가? Betul. 필요합니까? Salah. 필요해요? Salah. 필요할까요? Salah. Semoga teman-teman mengerti ya sampai di sini. Ini saja yang sulitnya. Jadi kurang lebih nienga ini merupakan apa teman-teman? Betul sekali. Akhiran, aku bilang ya, akhiran kalimat tanya dalam tulisan di mana dia itu tulisannya yang menggunakan deklaratif. Jadi dalam arti ketika teman-teman menulis satu tulisan berarti kan harus menggunakan akhiran nenda gitu ya. Nah, ketika di dalam tulisan tersebut ada bentuk pertanyaan, maka pertanyaan yang harus dipakai, akhiran pertanyaan yang harus dipakai adalah yang ini. Tadi saya sudah garis jauh ya menjelaskan tentang nenda ini, semoga teman-teman mengerti gitu. Jadi kayak misalnya, ini kan judul, bisa jadi judul, berapa jam sehari orang harus tidur agar baik untuk kesehatan? Nah, ini kan bisa jadi merupakan judul artikel di kolom kesehatan ya Rabun ya. Nah, di sini ada bentuk karena judulnya merupakan pertanyaan. Biasanya judul itu pakai pertanyaan lah supaya menarik ya Rabun. Karena kalau judulnya bentuknya pernyataan itu kurang menarik sehingga banyak orang ketika menulis itu menggunakan judulnya dalam bentuk pertanyaan. Nah, di Korea ketika pertanyaan ini maka akhirannya harus ditutup dengan nien ga. Contohnya baik ya kan? Kesehatan, maka di sini yang saja ya Rabun yang pertanyaan inilah tanda tanya inilah yang menjadi nengga gitu kan ya. Maka kata baiknya kita terjemahkan. Ini kenapa baiknya yang baiknya yang menempel dengan nienka? Karena kalimat ini ditutup dengan kata baik gitu kan ya. Contoh 하루에 몇 시간을 자야 건강에 좋다 ya kan. Memang kalimatnya diakhiri dengan 좋다. Nah, ketika dijadikan pertanyaan ya tinggal tambahkan saja menjadi 좋은. Nah, 하루에 몇 시간을 자야 건강이 좋은가 gitu kan ya. Sama juga apakah manusia bisa bahagia tanpa uang? Ini juga judul ya Rabun ya. Apakah manusia bisa bahagia tanpa uang? Nah, kenapa dia menempel dengan bisa? Karena bisa inilah yang menjadi akhir dari kalimat dan akhir kalimatnya itu kan harus ditutup dengan akhiran pertanyaan. Oleh karena itu si yang paling terakhir itu adalah bisa. Kan bisa bahagia, 행복 할수 있는 nah, gitu ya Rabun ya. Sisanya dua, silakan teman-teman coba lihat bagaimana cara saya menganalisisnya supaya nanti teman-teman juga berpikir bagaimana ini bisa terbentuk menjadi balseng hanengka, bisa nukuingga. Ketika dia berakhiran, pokoknya ingat aja kalau menempel dengan enggak ini pasti kata kerja ya Rabun. Balseng hada itu artinya terjadi. Terjadi itu dalam bahasa Korea merupakan kata kerja, bukan kata sifat. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu diartikan terjadi, terjadi itu tidak menunjukkan suatu kegiatan satu orang ya atau manusia ya. Makanya dalam bahasa Indonesia ini kata sifat. Tapi di Korea ini tidak dianggap sebagai kata sifat menjadi kata kerja. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan, saya harus menambahkan enggak atau menambahkan yin enggak. Karena saya nggak tahu nih apakah kata sifat atau kata kerja. Lihat di number apakah si kata yang dimaksud ini merupakan kata kerja atau kata sifat. Kalau kata kerja ya masukkan dan enggak. Jangan sok tahu teman-teman. Ketika kita main tambah-tambahin aja ternyata dia masuk ke dalam kata kerja. Padahal dia tuh maksudnya bukan kata sifat tapi kata kerja. Seperti kata balseng hada ini. Balseng hada ini merupakan kata kerja. Bukan kata sifat. Jangan teman-teman nggak ngecek dulu, balseng hada itu kata sifat atau kata kerja sih. Ah udah, nggak apa-apa, yang penting masukin aja. Nggak seperti itu ya Rabun. Kalau memang mau jadi ahli bahasa Korea, walaupun banyak prosesnya, tapi proses yang banyak kita lalui itulah yang nanti akhirnya membuat kita matang di bahasa Koreanya. Saya dulu seperti itu ya Rabun. Bukan berarti saya matang. Tapi saya lebih takut salah dan nggak mau menggampangkan gitu ya Rabun. Jadi kalau misalnya
Ya walaupun masih bingung, ini katanya bahasa yang ada loh, dia harus kita tampilkan, harus kita tempelkan ke sinengga, tapi dia kata kerja apa kata sifat. Ceklah di Naver, karena di Naver itu akan muncul apakah dia dongsa, apakah dia hyongyongsa ya walaupun gitu. Jadi jangan jangan malas untuk mengecek apakah dia dongsa atau dia hyongyongsa. Kalau ya walaupun malas, silakan pakai AI untuk bertanya, apakah bahasa yang ada bahasa yang ada itu kata kerja apa kata sifat ya? Ketika dia bilang, tapi saya lebih percaya untuk mengecek ini tuh tidak percaya AI ya Rabun. Saya lebih percaya dengan Navernya, karena Naver itu merupakan kamus yang dibentuk oleh manusia gitu. Jadi dan di situ lebih kelihatan bahwa ketika kita mengetik bahasa yang ada, dia akan muncul, oh dia dongsa apa yongsa gitu ya. Harus dicek ya Rabun. Nah, ketika misalnya dia itu diakhiri dengan kata tanya seperti nugu, olma, nugu, olma, misalnya muo gitu ya Rabun ya. Muot. Ini kan kata tanya itu masuk ke dalam kata benda ya Rabun. Semua kata dalam bahasa Korea ketika tidak diakhiri dengan da itu udah pasti kata benda ya Rabun. Jadi ketika misalnya dia nugu, udah pasti dia pakainya ingga. Tadi saya belum menjelaskan yang di ada di dua artikel itu ya. Ketika kata benda dia jadi apa? Ketika dia menempel dengan kata benda ya Rabun, maka dia pakainya ingga. Mau konsonan atau vokal dia hanya pakai ingga. Ya Rabun ya. Nah, kata tanya seperti nugu, olma, muot, misalnya myotsi gitu ya. Ini semua menjadi kata benda. Pokoknya yang kata benda itu kayak gimana sih? Yang gak ada dadanya ya Rabun, yang tidak punya kata dasar yang diakhiri dengan da itu pasti semua kata benda. Jadi kayak myotsi masuk kata benda, maka nempelnya bukannya dengan enggak, bukan dengan enggak, bukan dengan miengga, no, tapi nempelnya dengan inga gitu ya. Jadi myotsi inga, olma inga, nugu inga, moshi inga gitu ya. Misalnya misalnya judul kalimatnya 사람들을 행복하지 않게 만드는 것은 무엇인가? Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? 사람들을 행복하지 못하게 하는 이유는 무엇인가? Gitu ya. Nah, di sini kita latihan ya Robun. Kita mulai dari kada menjadi kanengga, kan dia kata kerja ya, mau konsonan vokal, lihat pakainya nengga. Apeda karena kata sifat dia menjadi apengga. Salda karena dia kata kerja, jadinya realnya dibuang langsung pakaikan nienga. Pokoknya dia dibuang realnya dulu ya Robun, mohon maaf. Saya lupa menerangkan salda jadi sanengga. Karena kan ini sama aja ya Robun dengan enggak sih agak beda dengan nenda ya. Pokoknya kalau kata yang ada kata setelah dibuang danya ada realnya, berarti dia masuknya dibuang realnya lalu pakaikan nengga ya. Misalnya mandelda, salda, terus alda ya Rabun. Nah, ini menjadi dibuang realnya ya Rabun. Buang-buang tambahkan nengga jadi mande nengga. Buang-buang tambahkan nengga jadi anengga gitu. Sada menjadi Batam menjadi Banengga, Sada menjadi Canengga, Kongbuhada menjadi Kongbu Hanengga karena kata kerja. Beta menjadi, dia tidak terjadi kata kerja tidak berubah menjadi real ya Rabun. Menjadi denengga, masita menjadi masinengga. Ingat ita itu bukan kata sifat ya Rabun dalam bahasa Korea, menjadi kata kerja, maka pakainya nengga. Begitupun dengan mat optan jadi mat om nengga bukan mat opsenga ya. Fakta menjadi malgengga karena kata sifat semita, itanya menjadi semi nengga. Kita lihat kata benda di atas menjadi iringga, hakyo ingga, jutek ingga, isa ingga. Teman-teman lihat di sini ini berakhiran konsonan pakainya ingga, berakhiran vokal pakainya ingga, berakhiran konsonan pakainya ingga, berakhiran vokal pakainya ingga. Semua sama pakai ingga. Moga ngerti ya Rabun ya? Nah, ini silakan coba diterjemahkan ya Rabun ya. Tadi udah saya terjemah di awal. Jadi nanti kalau teman-teman ngelihat kata nengga-nengga ini, maka bisa diartikan dengan apakah saja ya Rabun ya. Tapi biasanya kita akan menemukan nengga-nengga ini ada di dalam judul artikel gitu ya Rabun ya. Atau bisa jadi ada di dalam teks tulis gitu ya, di dalam teks tulis yang tadi kita lihat irona nengga gitu ya. Bisa jadi kita akan menemukan nengga-nengga ini di dalam sebuah teks artikel, entah itu artikel kolom kesehatan, politik dan sebagainya. 이글을 읽고 있는 당신은 지금 행복한가? Ini tadi ya Rabun ya. Apakah Anda yang sedang membaca artikel ini sedang bahagia gitu kan ya Rabun ya?
Lalu 컴퓨터는 인간의 생활에 인간의 tadi saya pakainya 삶 여러분 kehidupan 인간의 삶에 어떤 영향을 주는가 bisa diganti dengan 미치는가 우리는 하루에 얼마나 많은 일회용품을 사용하고 있는가? dia pakainya 사용하고 saya tadi menggunakannya pakai yang 많다 gitu kan. 우리가 사용하고 있는 일회용품은 얼마나 많은가 gitu ya 여러분 ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sebentar saya minum dulu. Baik, yang terakhir adalah majo, 여러분. Majo ini bisa kita artikan dengan bahkan, 여러분. Alhamdulillahnya dia hanya menempel dengan kata benda, mau konsonan atau vokal langsung pakai majo. Kita lihat saja ya bagaimana penggunaannya dalam dialog seperti ini. Oh, bukan dialog deh, 여러분. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, bahkan sahabat terdekat pun sepertinya meragukanku gitu kan ya. Ya, kata bahkan itu kan dalam harapan terakhir ya, 여러분 ya. Jika ada kata bahkan itu berarti si kata benda itu pun menjadi satu hal yang menjadi paling buruk gitu kurang lebih ya Rabun. Jadi kalau kita bilang bahkan sahabat terdekatku pun sepertinya meragukanku. Nah, kata bahkannya di sinilah yang teman-teman bisa ganti menjadi majo gitu ya. Nah, dia kan menempel dengan sahabatku karena bahkan itu kan semua pakai kata benda ya Rabun. Bahkan sahabatku, bahkan 500 perak pun gitu kan. Bahkan makan siang pun tidak bisa gitu ya Rabun ya. Nah, jadi sahabat terdekatku itu kan bahasa Koreanya apa? Chinan Cinggu ya. Chinhan Cinggu. Berarti kita menerjemahkannya dengan Chinan Cinggu dulu baru Majo ini dulu diterjemahkan. Jadi Chinhan Cinggu Majo. Chihan Cinggu Majo. 나를 의심했다 gitu ya 여러분 ya. Sepertinya meragukanatu 나를 의심한 것 같아요 gitu ya. Karena ada kata sepertinya di sini gitu ya Rabun. Walaupun di sini saya menulisnya bahkan punnya gak usah diterjemahkan ya Rabun. Jadi nanti teman-teman ditambahkan cinan cinggu majo do, gak usah ditambahin do lagi ya Rabun. Karena si majo ini sudah mengakomodasi makna dari si bahkan dan makna si pun gitu ya. Nah, karena dalam bahasa Indonesia pakainya seperti ini. Biasanya kalau udah ada bahkan belakangnya tambah pun. Tapi Korea cuma pakai bahkannya saja si punnya ini pun sudah mengandung di dalam si bahkan gitu ya. Karena hujan tidak turun dalam waktu lama, bahkan air sungai pun mengering. Berarti di sini air sungainya dulu diterjemahkan menjadi Kangmul ya, Kangmul. Lalu bahkannya tadi apa? Majo. Ini majo. Maka kita harus terjemahkan dengan si Kangmulnya dulu ya Rabun. Kangmul baru majo sehingga menjadi Kangmul majo. Kangmul majo konjo했다. 강물 마저 말랐다 gitu ya 여러분 ya. Oke. 오랜만에 되게 오랫동안 비가 오지 않기 때문에 강물마저 건조했다, 말라졌다 gitu ya 여러분. Dan nanti mengeringnya kita lihat di belakang. Jika tanah terus tercemar karena sampah, bahkan tanah tempat kita tinggal pun ini tanah tempat kita tinggalnya ini sampai sini harus ada diterjemahin. Tanah tempat kita tinggal itu berarti Urika Salgot gitu ya, tempat kita tinggal. Uriga Salgot berarti di sini majo. Uriga Salgot majo. Sarajil dudo boleh. Ini ada bisa jadi akan ya. Berarti Sarajita, Sarajil judo mulayo gitu ya Rabun ya. Berarti di sini 쓰레기 때문에 토양이 오염되면 tanah tercemar itu kan 토양이 오염되다. Jadi tanah tercemar 토양이 오염되면 우리 살 곳마저 사라질지도 몰라요 gitu ya. Jadi bahkan ini merupakan merupakan partikel yang menempel dengan kata benda yang digunakan untuk menyatakan bahwa hal terakhir yang diharapkan pun ikut mengalami hal negatif, ikut menjadi
seperti itu, seperti negatif ya Rebun, seperti yang dimaksud di dalam kalimat. Seringkali menunjukkan situasi yang lebih buruk daripada yang diperkirakan. Bahkan 500 perak pun aku tidak punya sekarang. Opek majo, opso, nanen. Opek tuh kan biasanya kan kalau kita bilang aku nggak punya uang, nanen tuh opso. 지금 만 원도 없어. 10.000 pun aku nggak punya. Tapi kan 10.000 masih standar ya. 나는 진짜 돈이 아예 없어. 아예 itu sama sekali. 나는 진짜 돈 아예 없어. 지금 나한테 500 rupiah maco 없어. 500 rupiah, bahkan 500 rupiah pun aku tidak punya gitu ya. Jadi bisa diartikan dengan bahkan. Seperti tadi sudah kita pelajari di slide berikutnya, beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia yang salah satu katanya bisa diganti ke dalam menggunakan rumus menggunakan partikel maju ini adalah ini. Karena sudah larut malam, kereta bawah tanah berhenti beroperasi, ya kan? 이제 운영이 중단되고 beroperasi itu 운영이 중단되고 지하철이 지하철 운영이 중단되고 ini kan sudah 늦었으니까 이제 늦었으니까 taksi pun tidak terlihat. Biasanya kita kalau udah pulang larut malam, salah satu harapan kita kalau di Korea sih ya, walaupun karena tidak ada Gojek, pertama kan biasanya kalau standarnya pulang ke rumah itu ya pakai bis. Kalau bisnya udah habis, mereka pakainya kereta bawah tanah, karena kereta bawah tanah itu bisa sampai jam 12.30. Kalau bis biasanya cuma sampai jam 11.30 ya, masih ada 1 jam. Tapi karena misalnya dia ternyata pulangnya sampai jam 1 pagi, yang mau nggak mau dia mengandalkan taksi. Tapi saat itu taksi pun tidak terlihat. Berarti di situ harapan terakhirnya adalah taksi. Tapi sampai taksi tidak ada, nah sampai taksinya tidak ada itu yang dipakaikan, bahkan taksi tidak ada, itu kan harapan terakhir ya. Berarti taksi majo an boyota. Berarti di sini taksi taksi majo 보이지 않았다 gitu ya Rabun ya. Oke, ibuku meninggal ketika aku kecil dan bahkan ayahku pun dirawat di rumah sakit tahun lalu. Oh, sedih banget. 어머니가 내가 어렸을 때 돌아가셨고 아버지마저 berarti abujinya dulu. 아버지마저 sampai ayahnya pun sebagai harapan dia terakhir di dunia ini kan pun mengalami hal buruk gitu kan seperti ibunya. Jadi dia sedih. 아버지마저 작년부터 입원해 계셨어요 gitu kan ya, sedang dirawat. Bahkan apel terakhir yang terjadi pun telah dimakan habis. Oh ya, aduh ya ampun salah kali. Berarti di sini apel yang terakhir itu majimak sagwa ya, men. Sini majimak sagwa. Berarti yang tersisa. 냉장고에 남은 마지막 사과 마저 gitu kan. Oh, 냉장고에 하나 남은 사과마저 다 먹어버렸다 gitu ya, Rabun ya. Jadi kalau teman-teman mau membahkan ya silakan saja pakaikan ini ya. Aduh, ini lupa saya kasih animasi. Jadi dia mau dia berakhiran vokal konsonan harus pakai majo. Contoh il majo, hakio majo, jutek majo, isa majo. Misalnya sampai pekerjaan pun aku kehilangan. Ini bisa jadi il majo, irota gitu. Kita bisa tambahkan di sini. Ini kan harapan terakhir dia untuk hidup, misalnya il majo irota, atau misalnya albail sampai dia udah dipecat gitu kan ya, tapi setidaknya dia masih punya part time lah, kerja part time. Tapi ternyata kerja part time-nya kemarin dia di Calyota, di PHK Calyota. Nah itu dia akan bilang 나는 이제 뭐 해야 될지 모르겠어. 지난달에 잘렸고 kemarin bulan lalu dipecat, nah, 근데 괜찮아, 알바일 있잖아, gitu kan. Tapi 오늘은 알바일도 잘했다, gitu kan, di PHK juga. 그래서 이 사람은 어떻게 말해요? 알바일마저 잃었다. 나는 이제 뭐 해야 할지 모르겠다. 앞이 안 보인다, gitu ya, 여러분 ya. Nggak tahu, mire가 안 보여, gitu ya. 학교마저 misalnya sampai sekolah pun membuangku gitu. Sedih banget ya, karena memang majo ini dipakai untuk hal-hal yang bermakna negatif ya, Rabun. 학교 마저 나를
Boryota, sampai sekolah pun membuang aku gitu kan ya. Mungkin harapan terakhirnya ibu bapaknya misalnya gitu ya. Tapi sekolah yang selama ini dia percayai karena gara-gara satu orang anak pejabat atau bagaimana lah akhirnya dia juga membuang aku. Biasa anak-anak pintar diginiin ya. Jutek Majo gitu kan sampai perumahan pun misalnya dihancurkan karena mau dibangun hotel bintang 5 ya, Ogep Hotel gitu kan ya. Hotel bintang 5 gitu kan. Ogep Hotel Gebal Haryoku, Gebal Hada karena ingin Ogep Hotel Gebal Haryoku di Jutek Majo Pageheso. Pagehada itu artinya dihancur Pageheso gitu kan ya. Semua bermakna negatif ya Rabun ya. Bukan ada penggunaan kata negatif tapi semua maknanya negatif. Isa Majo. Isa Majo na를 도와주지 않았다. Bahkan dokter pun tidak ingin menyelamatkanku. Isa Majo 나를 살려주고 싶지 않았다. Gitu ya Rabun ya. Oke. Mudah-mudahan bisa ya Rabun. Oke. Nah ya Rabun, ternyata Majo itu ada kesamaannya dengan sampai. Intinya kan kalau kita bilang bahkan kayak tadi apa ya? Bahkan sahabatku pun membenciku gitu kan ya. Berarti kan kita bisa ngomong bahkan sahabatku membenciku gitu kan, membenciku gitu kan ya. Nah, di sini kan sampai sahabatku pun membenciku gitu loh. Ku membenciku. Nah, ya Rabun, ini dalam konteks seperti ini bahkan sama sampai itu bisa digunakan ya Rabun ya. Tapi bahkan ini kita bisanya pakai majo. Nah, ketika sampai ini pakainya kaji. Ya Rabun, apa namanya? Sebenarnya si kata bahkan di sini pun bisa kita ganti menjadi sampai. Sampai sahabatku pun coba. Nggak kebayang nggak sih sampai sahabat gue aja tuh ngebenci gue gitu loh. Tapi dalam bahasa Indonesia kan pakainya sampai gitu kan ya Rabun ya. Sampai sahabat aja membenci gue. Sampai sahabat gue aja membenci gue. Nah ketika sampainya di situ belakangnya merupakan negatif ya Rabun. Sampai sahabat aku membenci. Membenci itu kan punya makna negatif ya. Nah sampainya di sini teman-teman jangan dipakaikan kata kaji. Jangan pakai kaji tapi pakainya maco gitu. Kenapa? Karena di sini belakangnya bermakna negatif gitu ya. Misalnya kalau Pak Kaji itu ketika belakangnya bermakna positif misalnya sampai presiden saja memberikan aku hadiah gitu. Itu kan gak nyangka sampai presiden itu memuji aku gitu. Padahal aku tuh cuma seorang rakyat kecil gitu. Tapi karena aku melakukan hal ini, semua orang memujiku sampai presiden pun memuji aku. Nah, sampai disitulah yang pakai kaji. Jadi, di situ silakan pakai kaji menjadi 대통령 가지 나를 칭찬해 주셨다 gitu ya Rabun ya. Jadi ketika teman-teman mau menulis sampai sahabat, jadi kayak kita kan sering pakai bahasa Indonesia untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Korea. Sampai sahabatku membenciku gitu kan ya. Ini harapan gue yang terakhir dia nggak mungkin ngebenci gue, tapi ternyata sampai dia pun ngebenci gue gitu kan. Berarti di sini teman-teman pakainya bukannya sampai, bukan kaji yang dipakai tapi pakainya majo gitu kan. Berarti Cinan 아유 시점다리 여러분. 자 여러분 잠깐만요. 이거 지우고 biar 여러분 ngerti. Kau pakai sampai lalu sahabatku membenciku gitu kan ya. Kalau yang satu lagi kita pakai sampai juga. Sampai presiden pun gitu ya. Presiden memuji aku. Berarti di sini ya Rabun kita bisa pakai dengan Cinan Cinggu. Di sini karena belakangnya Cinan Cinggu, karena dia belakangnya bermakna negatif ya Rabun lihat ya. Membenci itu maknanya negatif. Memuji itu maknanya positif.
Berarti sampainya di sini teman-teman pakainya yang atas maju ya. 친한 친구 마저 나를 미웠다. salah. 나를 싫어했다. Itu ya Rabun. Nah, kalau yang bawah berarti pakainya karena bermakna positif, maka teman-teman harus pakai yang kaji. Han, 친구, kaji, 나를 칭찬해 주셨다. Gitu ya. Sampai presiden memuji aku. Gitu ya Rabun ya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa majo itu bisa diartikan dengan sampai, tapi ketika makna belakangnya itu negatif. 소영이는 마음씨가 착한데 얼굴 마저 예쁘네. Itu salah ya Rabun. Kenapa? Karena 예쁘다 itu bermakna positif. Dia akan benar ketika si majonya ini diganti menjadi kaji. 얼굴 kaji 예쁘다. Gitu ya Rabun ya. Nah, kalau di sini majimak naman manwon maco tasoboreta gitu kan. Ini berarti terpakai semua negatif ya Robun ya, karena yang tersisa hanya 10.000. Nah, jadi karena belakangnya negatif, maka di sini tidak pakai kaji, pakainya majo, ini baru benar gitu ya. Nah, kalau ini dalam positif nih, soyonginen maum si gacahande olgul kaji yepene. Dia bisa ya Robun ya. Jadi si kaji itu sebenarnya boleh untuk yang bermakna negatif, boleh juga yang bermakna negatif positif gitu. Jadi ketika dia misalnya ini Yehuda kan bermakna positif, Soboriota bermakna negatif karena sudah terpakai semua. Berarti kan dia udah kehilangan harapan dengan uangnya tidak ada gitu untuk sampai akhir bulan atau gimana gitu ya. Nah, di sini boleh pakai kaji, boleh pakai maksudnya di sini di atas boleh pakai kaji, di bawah juga boleh pakai kaji. Jadi kaji itu bisa digunakan ketika konteks belakangnya positif, negatif maupun positif. Tapi kalau majo tidak boleh. Dia hanya boleh dipakai ketika belakangnya itu negatif gitu ya, seperti nara siroheta gitu ya Rabun ya. Jadi bisa disimpulkan penggunaan si kaji lebih banyak daripada penggunaan majo. Di sini contohnya, ketika nanti teman-teman bertemu dengan majo, berarti silakan artikan dengan bahkan atau sampai tidak apa-apa sih ya Robon, mau diartikan bahkan, mau diartikan sampai. Intinya kan belakangnya kan bermakna negatif. Kajang cinan cinggu majo, narer isim hanengku katata. Kayaknya ya, bahkan gitu kan, sampai teman terbaik aku aja itu kayaknya curiga loh sama aku, mencurigai aku. Nah, karena sudah sekian lama tidak turun hujan, oh ya, ini malah Boreta. Sampai air sungai pun, bahkan air sungai pun mengering gitu kan ya. Gara-gara sampah, kalau si tanah terus-menerus terpolusi, tercemar, sampai tanah tempat kita hidup, ya mungkin saja akan menghilang. Jadi sampai bahkan tanah untuk kita hidup bisa saja menghilang. Baik, sampai sini saya akhiri. Nanti tinggal ditunggu linknya. Link yang berisi latihan untuk mengetahui teman-teman seberapa menguasainya. Saya hanya akan saya hanya akan membuka dalam waktu 30 menit ya Rabun ya. Nanti akan di-announce lagi di grup. Terima kasih. Saya sudah menyiapkan segini banyak. Semoga teman-teman bisa mempelajari apa yang sudah saya kasih gitu. Semoga ya walaupun apa yang saya kasih mungkin tidak lebih baik dari yang lainnya, tapi setidaknya saya yakin bisa membantu proses belajar teman-teman. Semoga dipelajari dan tidak hanya diklik begitu saja ya Rabun. Kamsahamnida.